Hai guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang minggu depan ingin beribadah secara onsite, teman-teman dapat melakukan seat booking melalui NDC Apps. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin beribadah secara online, ibadah juga tersedia melalui YouTube channel NDC Youth. Ibadah onsite NDC Youth Central Park diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower lantai 8. Sedangkan untuk ibadah onsite NDC Youth Living World diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, ShopeePay, GoPay, Dana, dan lain-lain dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Sekian Youth News minggu ini, stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, kembali lagi bersama NDC Youth Online Service. Senang sekali bisa bertemu teman-teman lagi di ibadah online hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan itu ada di tempat ini bersama-sama dengan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, urapan-Mu itu nyata dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menyembah, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap untuk menyembah-Mu. Hanya dalam nama Yesus, haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Mari sama-sama lebih lagi dengan sungguh-sungguh. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk yes Tuhan hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap
sembah Dia, naikkan ucapan syukurmu. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, Tuhan. Kami naikkan pujian, sembah kami. Mari lebih lagi nyatakan ucapan syukur-Mu. Percaya Tuhan, ketika kami bersyukur, ada mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. I will worship you. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Yes. Lebih lagi katakan, I will worship you alone. Lebih lagi nyatakan dengan iman, I will worship you, I will worship you, I will worship you alone. I will worship you, I will worship you. Kami menyembah-Mu Tuhan. You alone. Lebih lagi nyatakan, lebih dahsyat lagi. I will worship you, I will worship you, oh God. I will worship you alone. I will worship you, I will worship you, I will worship you alone. Kami mengucap syukur ya Tuhan sebab Engkau baik. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami sore hari ini, dimanapun kami berada. Terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan dalam pujian penyembahan. Dan saat ini sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, biarkan Engkau boleh berbicara buat setiap kami, supaya firman-Mu yang hari ini kami dengar boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke semuanya, welcome back to NDC Youth Online Service. Seperti biasa, saya happy banget teman-teman ya bisa balik lagi sharing buat setiap kita. Dan gimana kabarnya setelah lewatin liburan? Oke liburannya ya. Pasti pada mager nih ya, mau balik aktivitas, nggak apa-apa. Tapi kita mesti semangat ya. Saya berdoa teman-teman
Yang hari ini lagi dalam kondisi nggak baik, Tuhan kasih sukacita, amin. Yang hari ini lagi mungkin kurang sehat juga, Tuhan bisa sembuhkan kita semua ya, amin juga. Oke teman-teman, langsung aja kita mau belajar di hari ini kita masuk di bulan yang baru, dan seperti biasa di bulan yang baru kita punya tema yang baru. Tema kita di bulan ini adalah My Church, My Home. Sesuai dengan kerinduan NDC Youth ya di tahun ini, kita home dan involve, kita rindu setiap teman-teman anak muda yang ada di NDC, mereka boleh merasakan bahwa gereja itu bisa menjadi rumah buat mereka, tempat mereka untuk bertumbuh ya, tempat mereka untuk memulihkan diri, dan mereka semua boleh terlibat dalam pelayanan. Dan di bagian yang pertama ini saya mau share ada satu tema yang sangat penting teman-teman, yang mungkin di antara kita udah pernah ada yang dengar juga. Apa itu? Tema saya hari ini adalah Rooted in the Local Church, atau berakar di gereja lokal. Nah, ngomongin soal gereja lokal nih teman-teman ya, ada banyak orang-orang percaya yang belum memahami seberapa pentingnya mereka harus tertanam di sebuah gereja. Mereka harus ada di sebuah gereja untuk bertumbuh. Karena itu teman-teman, kita semua harus segera menentukan, kalau belum punya ya, menentukan, memilih gereja mana yang kira-kira bisa membuat teman-teman bertumbuh. Dan kita mau belajar lebih dalam hari ini tentang berakar di gereja lokal. Saya mulai dengan sebuah cerita. Ada seorang yang baru pertama kali kenal Tuhan, dia menggebu-gebu bersemangat, dia pengen mulai kehidupan kekristenannya bergereja dengan semangat. Dia mulai belajar Alkitab dan dia mulai datang ke gereja. Nah, masalahnya adalah dalam beberapa bulan dia datang ke berbagai banyak gereja, teman-teman, ya. Alirannya berbeda, tentunya pengajarannya berbeda, dan dia berpikir bahwa itu normal gitu loh. Ya, yang namanya orang percaya, ya udah kita ke gereja mana aja boleh. Kadang-kadang dia pilih gereja itu sesuai dengan dia mau pergi kemana. Oh, hari ini aku mau ke daerah Jakarta Selatan nih, kita coba cari gereja di sana aja deh. Oh, hari ini aku mau ke gereja Tangerang nih. Oh, yaudah kita cari gereja di sana aja. Dan dia belum mengerti betul bahwa dia harus tertanam di sebuah gereja untuk dia bisa bertumbuh. Dan singkat cerita, dia datang ke berbagai gereja dengan aliran yang berbeda. Akhirnya itu membuat dia bingung. Dia mulai membanding-bandingkan. Bahkan ada banyak hal-hal yang sehingga membuat dia semakin gak ngerti nih, baru awal-awal. Dan akhirnya singkat cerita dia tidak mengalami pertumbuhan yang sangat maksimal. Sekali lagi karena itu teman-teman, mungkin di antara kita juga masih ada yang belum memahami nih. Atau mungkin di antara kita juga ada yang masih bertanya, kenapa sih aku harus tertanam di satu gereja? Kenapa sih cuma boleh satu gereja aja, aku nggak boleh pindah-pindah? Nah, kita mau belajar hari ini. Nah, tujuan utamanya dari kita berakar di gereja lokal itu adalah kita bisa bertumbuh rohani. Teman-teman ngebayangin ya, ada sebuah pohon, ya, untuk dia bisa tumbuh, dia perlu berakar. Dan akar itu tumbuhnya butuh waktu lama. Coba ya, pohon kita bayangin sebuah pohon dari pot ini kita pindahin 2 bulan, kita pindahin 2 bulan, kita pindahin lagi. Mungkin nggak mati sih, tapi pertumbuhannya akan terhambat. Kenapa? Kan akar-akarnya belum sempat untuk begitu dalam ya. Akar-akarnya belum sempat kuat. Udah mulai dipindah-pindahkan. Nah, demikian juga gambarannya buat setiap kita. Seberapa pentingnya kita tertanam di sebuah gereja lokal supaya kita berakar. Nah, hari ini kita mau belajar. Nah, apa yang dimaksud dengan berakar dalam gereja lokal dan apa aja yang mesti kita lakukan ya? Yang pertama adalah kita harus bertekun dalam pengajaran. Kalau kita sudah memutuskan memilih di sebuah gereja, kita mau tertanam di gereja tersebut, gereja yang menurut teman-teman bisa bertumbuh di sana, hal yang pertama yang mesti kita lakukan adalah kita mesti bertekun dalam pengajarannya supaya kita berakar lebih kuat. Maksudnya apa? Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, kita lihat dulu bagaimana cara hidup jemaat mula-mula ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kita bisa ngelihat ya, jemaat mula-mula mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bukan cuma sekedar datang, bukan cuma sekedar hadir, tapi di sini ditulis mereka bertekun. Maksudnya apa sih? Setiap pengajaran dari rasul-rasul tuh mereka tekun, mereka perhatikan, mereka lakukan, mereka dengarkan. Nah, bertekun di dalam pengajaran ini adalah maksudnya kita mau mengikuti dan melakukan setiap pengajaran atau khotbah yang ada dalam gereja lokal teman-teman, ya. Dan ketika teman-teman sudah memutuskan, kalian harus benar-benar
mengikuti pengajarannya. Oh, visi misinya, nilai-nilainya, doktrin-doktrin pengajarannya. Karena itu segera temukan dan tentukan yang tepat yang bisa membuat teman-teman bertumbuh. Kalau kita di NDC, kita punya kelas pemuritan ya, kelas M1, M2, M3. Lalu kita punya program Bible Study, bacaan Alkitab setahun. Nah, ini adalah bukti kita mau tertanam, berakar. Kita mesti ikut. Seringkali waktu kita ada di satu gereja, kita bergereja, kita cuma pengen ya udah berjemaat biasa aja. Ada program ini kita nggak mau ikut. Ada program ini kita nggak mau terlibat. Ada training ini, ada kelas ini kita nggak mau belajar. Nah, ketika kita memutuskan mau berakar, mau bertumbuh maksimal, kita harus lakukan itu teman-teman. Kita mesti bertekun dalam pengajaran setiap program yang ada di dalam gereja, kita mesti ikutin. Ya, saya pernah dulu ya, ini ilustrasi aja. Saya dulu seneng banget main ke rumah temen. Ya, jadi waktu main ke rumah temen tuh biasanya ada budaya-budaya khusus ya. Ada satu rumah yang kalau kita datang, teman saya mesti tanya dulu tuh, boleh masuk nggak? Kalau nggak boleh masuk ya udah kita di teras atau kita main di luar aja. Tapi ada juga yang budayanya pokoknya lo kalau datang ke rumah gue langsung masuk aja, langsung ke kamar gue aja. Dan itu kadang-kadang lain-lain kan. Tapi kita mesti ikutin rules-nya. Itu sebuah rumah yang punya rules. Sama waktu teman-teman memilih sebuah gereja untuk tertanam, kita mesti ikutin semuanya. Visi misinya sekali lagi. Pengajarannya. Kalau memang beda ya artinya memang teman-teman nggak bisa di sana. Ya segera temukan, tentukan. Jadi ketika kita berakar di gereja lokal, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita bertekun di dalam pengajaran. Yang kedua apa teman-teman? Berakar dalam gereja lokal. Yang kedua adalah bertekun di dalam persekutuan. Kita lihat sekali lagi ayat yang tadi kita baca, Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah ini. Dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kita baca ayat yang ke-46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, selain bertekun dalam pengajaran, jemaat mula-mula juga mereka bertekun di dalam persekutuan. Nah, teman-teman coba evaluasi nih kehidupan kekristenan kita, kehidupan bergereja kita. Apakah selama ini tuh kita cuma pengen ke gereja aja? Yang penting gue Kristen, aku ke gereja. Tapi ya udah, aku nggak mau berhubungan dengan siapapun. Ya diajakin persekutuan juga aku nggak pernah mau. Ada komunitas juga aku nggak mau. Ada acara apa yang berhubungan dengan orang aku nggak mau. Padahal teman-teman ini adalah salah satu bagian kita berakar, kita bertumbuh maksimal. Kita harus juga bertekun di dalam persekutuan dengan saudara seiman. Bahkan kalau teman-teman lihat di dalam pelayanan Yesus, dia bersekutu dengan banyak orang, dia ketemu dengan orang banyak. Karena itulah kunci kita bisa bertumbuh. Ya teman-teman, apa yang teman-teman pelajari, apa yang teman-teman terima, gimana kita bisa mau membagikannya kalau kita nggak terlibat di dalam persekutuan. Nah kita mau belajar bagian yang kedua ini, kita mesti bertekun di dalam persekutuan. Karena itu pastikan teman-teman hadir dalam ibadah setiap minggu. Ya, pastikan teman-teman hadir dalam komunitas kecilnya. Komselnya di NDC kita sebut core, di youth kita ada circle. Nah kita mesti terlibat, pastikan kita hadir. Ya kadang-kadang saya ngerti ada beberapa orang mungkin yang bilang, aduh aku malas ketemu orang banyak, aku introvert. Tapi teman-teman harus pahami sekarang bahwa itulah cara teman-teman bisa bertumbuh maksimal. Kita juga harus bersekutu bertekun dalam persekutuan. Nah, saya suka ayat ini dalam Amsal 20 ayat 17 bilang ini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Waktu teman-teman ketemu dengan orang lain, orang banyak, kalian gak sadar bahwa itu sedang menajamkan kamu. Ya, waktu kita ketemu orang banyak pasti akan ada konflik yang banyak juga. Dan itu bisa menajamkan kamu. Gimana kalau kamu bisa belajar sabar kalau kamu gak pernah ketemu orang yang mungkin yang membuat kamu gak sabar? Gimana kamu bisa belajar untuk jujur waktu kamu bisa gak pernah ketemu orang di mana kamu bisa mempraktekkan kejujuran? Nah, ketika kita ketemu dengan banyak orang, bertekun dalam persekutuan, berakar dalam gereja lokal, itu juga membuat kita bertumbuh. Dan ayat ini, orang menajamkan sesamanya. Ya, saya ingat banget terutama waktu mungkin
2 tahun yang lalu ya teman-teman, masa pandemik dimana mungkin hampir 2 tahun kita nggak boleh kemana-mana, nggak ketemu siapa-siapa, ya sekolah aja online. Mungkin ada beberapa orang yang suka tapi tanpa sadar teman-teman kalian mulai kehilangan sesuatu ya, sesuatu yang beda, nggak connect ke orang soalnya, ketemunya lewat facecam terus gitu, dan itu beda banget. Karena itu kita mesti belajar ya teman-teman, bahwa bertemu dalam persekutuan adalah bagian supaya kita bertemu maksimal. Hadir ibadah, ikutin komsel, dan dengerin setiap CL kita juga ya teman-teman, terlibat di dalamnya. Ini adalah bukti bahwa kita tertanam. Kalau teman-teman bilang aku tertanam di gereja NDC, kalian harus ikut ibadahnya, kalian harus ikut circle-nya, seperti itu ya. Itu namanya berakar, dan itu membuat kita bisa bertumbuh. Yang terakhir teman-teman, berakar dalam gereja lokal. Yang ketiga adalah bertekun dalam melayani Tuhan dan sesama. 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan gini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Lihat teman-teman, seperti pohon yang saya kasih ilustrasi tadi yang berakar. Jadi kalau teman-teman punya pohon ya yang bisa berbuah, kalau dia cuma nggak kering aja bertumbuh tapi nggak menghasilkan buah, kalian juga nggak puas gitu loh. Jadi seperti pohon yang bukan cuma sekedar hidup, bukan cuma sekedar nggak kering, tapi dia juga harus kita harapkan tuh bisa menghasilkan buah. Demikian juga kita waktu kita berakar di gereja lokal, diharapkan kita bukan cuma sekedar jadi jemaat biasa, bukan cuma sekedar hidup aja, tapi kita juga harus menghasilkan buah. Lewat apa? Lewat melayani Tuhan dan sesama. Buat teman-teman yang belum terlibat dalam pelayanan, yuk saya ajak setiap kita. Kalau kita udah lama bergereja, kalian sudah temukan gereja, sudah memilih di sinilah tempat teman-teman mau berakar, bertumbuh maksimal. Kalian harus juga untuk bertekun dalam melayani Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 27 gini, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Seperti tubuh Kristus, tubuh kita ini, ya, kita punya banyak anggota, jari, tangan dan sebagainya. Gak pernah ada yang lebih penting, semua penting dan saling membutuhkan. Waktu satu sakit, semua sakit. Waktu kelingking kita kejepit, semua sakit. Dan demikian kita belajar teman-teman ya, bertekun dalam melayani Tuhan. Kita mesti sadar bahwa kita adalah tubuh Kristus. Kita mau mempraktekkan, saling melengkapi, saling membantu, saling menolong, dan melayani Tuhan dan sesama. Saya mau mengundang teman-teman ya, di sharing yang singkat ini, untuk setiap kita mungkin yang hari-hari ini kita masih belum mengerti tentang berakar dalam gereja lokal. Yuk, saya mau ajak kita semua pilih, tentukan gereja yang tepat di mana teman-teman bisa bertumbuh. Dan ketika kalian sudah menemukannya, ambil komitmen. Kalian bertekun dalam pengajarannya di gereja itu. Semua nilai-nilainya, visi-visinya, doktrin pengajarannya. Lalu kalian juga terlibat dalam ibadahnya, komunitas kecilnya, dalam persekutuan dengan sesama. Gak ada yang bilang gak mau ketemu orang, introvert dan sebagainya. Itu membuat kalian bertumbuh. Lalu yang terakhir, jangan lupa ambil bagian dalam melayani Tuhan. Hari ini kalau mungkin saya nggak tahu, teman-teman suka pending, aduh jangan saya nggak bisa dan sebagainya. Perhatikan, ketika kita berakar, ketika kita mau bertumbuh dalam Tuhan, kita mesti lakukan itu. Layani Tuhan dan sesama. Itulah yang Tuhan mau buat setiap kita. Amin. Buat firman Tuhan yang singkat ini, saya berdoa supaya ini bisa memberkati setiap kita dan kita bisa menjadi orang Kristen yang mengerti tentang berakar di gereja lokal. Mari kita berdoa bersama teman-teman. Terima kasih ya Tuhan buat sharing firman Tuhan hari ini yang singkat. Ajar kami, meskipun kami masih muda, biarkan Tuhan boleh tolong kami punya komitmen yang kuat untuk memilih gereja di mana kami bisa bertumbuh. Dan kami berdoa setiap teman-teman NDC, khususnya NDC Youth, kami semua boleh berakar di gereja lokal, kami boleh bertekun dalam setiap pengajaran, kami boleh bertumbuh dalam firman Tuhan, kami juga boleh bertekun dalam persekutuan, kami terlibat dalam ibadah, kami terlibat dalam circle, dan lebih daripada itu Tuhan juga pakai kami boleh terlibat dalam pelayanan, melayani Tuhan dan melayani sesama. Sehingga kami boleh berakar di gereja lokal, kami boleh bertumbuh maksimal, sebab itu yang Tuhan kehendaki buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, sekali kami mengucap syukur buat sore hari ini. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Happy weekend, God bless you.